warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sherly Dian Puspita dari kelas M04. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban atas soal yang diberikan pada materi kedua yaitu model konvertalansi. Nah, seperti terlihat pada layar, di sini sudah ada 3 soal. Yang pertama, carilah nilai dari K, L infinity, dan T0. Kemudian yang kedua, buatlah model persamaan pertumbuhan konvertalansi. Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari hasil tersebut. Nah, seperti kita lihat di sini pada tabel, tertera nilai T dan LT. Kemudian terdapat juga tabel LT plus 1. Bagaimana cara kita menemukan nilai dari LT plus 1 ini? Nilai dari LT plus 1 ini dapat kita peroleh dari nilai LT yang ditambahkan dengan 1. Seperti contohnya yang pertama ini, LT plus 1 yang pertama ini kita peroleh dari LT 1 ditambahkan dengan 1, atau dari data LT yang kedua. Berarti nilai dari LT plus 1 ini adalah yang pertama itu 4,27. Begitu juga dengan seterusnya. Di sini sampai pada data ke-29. Selanjutnya, kita mencari nilai dari K, L infinity, dan T0. Nah, untuk mencari dari nilai K, L infinity, dan T0 ini dapat kita gunakan regresi untuk menentukan nilai dari A dan B-nya. Nah, yang pertama ini kita gunakan nilai LT ini sebagai X dan Y-nya itu LT plus 1. Kemudian kita regresikan dengan cara klik data, kemudian data analisis, lalu pilih bagian regression. Nah, di sini dapat kita input Y range-nya ini menggunakan LT plus 1. Ini kita blok. Kemudian untuk input X range ini dengan data dari LT. Ini kita dapat blok sampai data ke-29. Kemudian untuk input output range-nya ini dapat kita pilih di sini lokasinya, misalkan di sini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini keluar nilai dari regresinya. Yang di sebelah kiri ini sudah saya kerjakan, dan ini saya contohkan kembali. Dari tabel ini dapat kita peroleh nilai A dan B. Nah, dari mana nilai A dan B-nya? Nilai A diperoleh dari intersect. Dari intercept ini diperoleh nilai A, yaitu 2,14. Kemudian untuk X variabel ini dapat digunakan untuk nilai B atau 0,88. Nah, dari nilai A dan B ini dapat kita cari nilai K dan L infinity. Juga nilai dari T0. Untuk nilai K, dapat kita cari dengan rumus K sama dengan min ln B. Nah, di sini kita masukkan rumusnya min ln B sehingga diperoleh hasil 0,12. Kemudian untuk L infinity dicari dengan rumus A per 1 min B. Kemudian disubstitusikan nilai A dan B sehingga diperoleh hasil 18,28. Nah, setelah itu kemudian kita dapat mencari nilai dari T0. Nilai dari T0 ini dapat kita cari dengan log min T0, yaitu dengan rumus min 0,3922 dikurangi 0,2752 dikali log L infinity dikurangi 1,038 dikali log K. Sehingga kita substitusikan nilai ln infinity dan K-nya. Kemudian diperoleh hasil sebesar 0,20. Ini masih dalam bentuk log. Kemudian untuk mencari nilai dari T0, maka kita harus mengantilogkan atau dengan min T0 sama dengan log pangkat 0,20. Log pangkat 0,20 ini dapat kita ganti dengan 10 pangkat 0,20.
sama saja. Kemudian, sedangkan di Excel sendiri digunakan dengan rumus sama dengan power dalam kurung 10 titik koma 0,20. Sehingga diperoleh hasil sebesar 1,58. Namun ini masih dalam min T0. Untuk mendapatkan T0, maka kita harus pindahkan min-nya, sehingga diperoleh hasil sebesar min 1,58. Nah, dengan demikian, ketika nilai K, L infinity, dan T0 sudah diperoleh, maka kita dapat memasukkan atau substitusikan ke dalam model von Bertalanffy. Dalam persamaan sebagai berikut, yaitu LT sama dengan L infinity dikali 1 min E pangkat min K dalam kurung T min T0. Sehingga dari persamaan yang telah disubstitusikan dapat diperoleh hasil bahwa LT sama dengan 18,28 dikali dalam kurung 1 min E pangkat min 0,12 dalam kurung T ditambah 1,58. Nah, kemudian dapat kita simpulkan, sebelum masuk ke kesimpulan, kita dapat terlebih dahulu membuat grafik atau scatter plot. Nah, di sini cara untuk membuat scatter plot sendiri yaitu kita dengan memblok nilai dari T dan LT dari 1 sampai 30. Setelah diblok, kita masuk ke insert, kemudian kita pilih scatter plot. Di sini kita pilih yang ini, yang berlinier, yang bergaris. Kemudian diperoleh hasil seperti pada gambar ini, di mana pada garis vertikal ini melambangkan panjang dalam sentimeter, kemudian dalam garis horizontal ini melambangkan umur atau bulan. Dari gambar scatter plot di atas dapat terlihat bahwa hubungan antara laju pertumbuhan ikan dengan umur akan membentuk kurva sigmoid. Kurva sigmoid ini berarti bahwa pertumbuhan ikan tidak sama selama rentang hidupnya. Nah, di sini ada ikan yang berusia muda memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat jika dibandingkan pada ikan yang berusia lebih tua. Ikan yang berusia 1-20 bulan mengalami pertumbuhan yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan ikan pada umur lebih dari 20 bulan. Kemudian untuk kecepatan pertumbuhan ikan dapat dilihat dari tingginya nilai koefisien pertumbuhannya, di mana ikan yang mempunyai nilai koefisien pertumbuhan tinggi atau nilai K yang tinggi, maka waktu ikan mencapai panjang asimtot atau panjang maksimal akan semakin cepat, namun umurnya akan semakin pendek. Nah, ikan akan mengalami ukuran panjang asimtot ketika pada usia 30 bulan, seperti kita lihat pada gambar di sini. Kemudian untuk penambahan panjang ikan setelah mencapai ukuran maksimal cenderung lambat dan konstan. Nah, oleh karena itu, ikan harus segera ditangkap ketika ikan sudah hampir mencapai ukuran maksimal. Untuk panjang dan beratnya ini tidak tambah, sehingga apabila ikan dibiarkan hidup, maka ikan ini akan mengurangi ketersediaan makanan bagi ikan yang berukuran dan berusia lebih muda. Sekian jawaban yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.